Kembali di Visi Negarawan, kami melakukan jajak pendapat di sosial media. Hasilnya mayoritas responden menyatakan setuju putusan PHPU MK memperkuat legitimasi hasil Pilpres 2024. 61% menjawab mayoritas ya, kemudian tidak 39%. Dan untuk mengawali diskusi, saya ke Pak Marsudi. Apa sejatinya makna legawa sih Pak Marsudi? Legawa atau legowo itu adalah kata bahasa Jawa awalnya yang kemudian menjadi bahasa nasional yang bisa diartikan ridho, rodian, antarodin, atau dalam bahasa ekonomi itu titik equilibrium. Ridho di situ dari hasil tarik-menariknya kepentingan dan bahkan tawar-menawarnya. Kemudian menemukan titiknya di situ. Lah titik inilah sesungguhnya yang titik legowo inilah sesungguhnya yang dicari setelah ada persaingan-persaingan. Nah maka ketika bahasa agama adalah rodian, ridho, antarodin, maka kalau bangsa ini setelah mengikuti pertandingan atau kontestasi persaingan, kemudian dua-duanya sudah mengikuti aturannya, semuanya diikuti, dan terakhir kalau sudah itu semua diikuti, fa idza kana rodiyan 'alal ibadi nadzara ilaihim nadzrar rahmah. Kalau sikap ridho, sikap legowo itu ada, mau menerima dari apa yang telah diperbuat bersama-sama dalam kompetisi apapun, maka ketika ada ruangan legowo, nadzara ilaihim nadzrar rahmah. Mereka akan melihat satu sama lain dengan penglihatan kasih sayang. Penglihatan ya udah, ayo kita yang terpenting hari ini kita mau membangun. Legowo, ketika itu bisa dipraktekkan, tadi 61 masih ada 30 sekian yang belum bisa menerima misalnya, proses itu akan berjalan detik demi detik. Fayastanirul alam wayaktasu bajatan watartahul angfus watuhyil kulub. Wah, ini semua jika ridho atau legowo itu bisa berjalan dengan baik, maka dunia menjadi akan tercerahkan, dipenuhi kegembiraan, jiwa menjadi tentram, hati menjadi segar. Ya, tapi ini. Pak Marsudi begini, apakah legawo atau menerima dengan ridho itu atas segala konsekuensi situasinya? Karena kan kalau kita melihat dalam pemilu 2024 kemarin yang kita lalui, itu marak dengan narasi kecurangan. Apakah menerima dengan ridho itu juga menerima kecurangan yang telah berlalu? Tidak. Tidak, yang diartikan legowo itu kemudian nerima padanya terus kita itu naruh 100% kita, ya sudahlah. Saya kemudian tidak akan ikut-ikutan, tidak akan ngurus dan tidak akan ada kritik saya. Enggak begitu. Intinya bahwa berbangsa dan bernegara itu membangun. Maka ketika kita membangun, kita saling mengingatkan. Jadi ketika kita legowo, bukan ketika legowo itu kita biarkan orang mau masuk jurang pun kita biarkan. Tidak begitu. Dalam konteks pilihan presiden atau konteks pemilihan Rois Jumhuriyah atau Khalifah zaman dulu, ada cerita bahwa sahabat Abu Bakar ketika baru diangkat, ya sudah ditetapkan, kemudian kalau di Indonesia diresmikan, itu beliau berpidato begini, ya ayuhan nas, fa inni qad ulitu alaikum walastu bi khairikum. Fa in ahsantu fa ainuni. Wa in asatu faqawimuni. Asidku amanah wal kadhibu khiyanah. Abu Bakar itu ketika baru dilantik lah gitu, diangkat, itu pidatonya, wahai manusia, sungguh aku telah didaulat sebagai pemimpin kalian. Akan tetapi aku bukanlah manusia yang terbaik.
Bila aku membuat kebijakan yang baik, maka dukunglah aku. Baik. Bila ternyata aku membuat sesuatu yang tidak tepat, tidak baik, tidak sesuai harapan, tidak sesuai dengan kampanyenya kemarin, maka luruskanlah diriku. Kritik menjadi tetap penting. Oke. Karena sesungguhnya kritik itu bukan untuk menghancurkan dan bukan untuk meluluhlantakan, tapi kritik adalah untuk membangun, membenarkan, ayo, kemarin programnya begini, mestinya jalannya begini. Baik. Menerima bukan berarti tidak juga memberikan kritiknya begitu ya atas apa evaluasi yang sudah terjadi pada pemilu itu. Nah, saya ke Pak Asfi. Pak Asfi, kalau begitu, kalau memang nerima legowo tapi juga tetap memberikan kritik, apakah catatan yang akan tertulis dalam sejarah di pemilu 2024 itu adalah catatan yang buruk? Ya, saya ingin membedakan antara tadi yang disebut dengan legowo atau legawa itu dengan tidak berdaya gitu. Mungkin kecenderungannya lebih kepada yang kedua dalam contoh itu misalnya dissenting opinion dari Saldi Isra, Hakim Mahkamah Konstitusi. Beliau mengatakan kami tidak mempunyai cukup waktu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bukti gitu. Jadi karena waktu yang disediakan itu tidak cukup sehingga ya apa yang disampaikan itu ya daftar kecurangan tapi yang tidak bersifat holistik ya, tidak komprehensif gitu. Nah, dan itu saya kira di dalam sejarah itu akan tercatat gitu. Sejarah tentu setelah selesai peristiwa baru bisa ditulis. Nah, sekarang peristiwanya itu sudah selesai dan seyogyanya diungkapkan apa yang terjadi di dalam pemilu 2024 ini yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya gitu. Bahwa kecurangan itu terjadi itu akan diungkapkan dan tujuan pengungkapan itu ya tidak lain dari untuk mencegah ya terulangnya peristiwa ini. Di masa akan datang. Jadi bagaimana seperti dalam dissenting opinion Saldi Isra terjadi ya penyalahgunaan bansos, penggunaan aparatur negara dan kemudian juga presiden sendiri yang ikut berkampanye dan ikut mendukung salah satu calon, dalam hal ini anaknya, dan bahwa itu sudah diawali lebih dahulu dengan penetapan calon ya anak presiden sendiri yang diwarnai dengan pelanggaran etik gitu. Nah, itu akan tercatat semua dan catatan ini tentunya dalam rangka tidak terulang kembali misalnya di dalam pilkada beberapa bulan lagi gitu. Oke, saya ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, kalau memang masih ada yang belum legowo begitu ya, setidaknya tadi kita lihat sedikit lah ya dari polling social media, apakah itu artinya memang belum dewasa dalam berdemokrasi? Saya yakin kita semua bersikap legowo atas apa yang terjadi, tetapi sebenarnya berbagai kritik dan juga diskursus publik itu lebih merepresentasikan satu keprihatinan besar terhadap apa yang ingin saya sebut sebagai krisis keindonesiaan. Krisis keindonesiaan inilah yang sebenarnya menjadi keprihatinan bersama. Dan krisis keindonesiaan ini meliputi pertama adalah krisis demokrasi. Pemilu dan pilpres yang berlalu merefleksikan satu situasi di mana demokrasi mengalami kemunduran dan bahkan kerusakan yang sedemikian parah. Hal ini terbukti pada dua penelitian yang terbit pada tahun 2024. Penelitian pertama dilakukan oleh Profesor Dan Slater dari Universitas Michigan. Dan Slater mengambil satu kesimpulan bahwa apa yang terjadi bukan satu transisi kepemimpinan, tetapi satu situasi di mana Indonesia mengalami apa yang dia sebut sebagai high state handover. Dan ini menandakan bahwa yang terjadi adalah serah terima kepemimpinan
yang itu berisiko besar terhadap demokrasi kita. Karena kata Prof. Dan Slater, Presiden telah menunjuk penerusnya dan karena itu memberikan jalan lapang bagi kemenangan itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Liddell dan Saiful Muzani yang belum terbit tapi saya telah memperoleh draftnya yang merefleksikan satu kerusakan demokrasi yang semakin parah. Nah, kerusakan demokrasi ini dipicu oleh dua faktor. Faktor pertama adalah perilaku elit yang tidak demokratis dan itu berjalan seiring dengan toleransi publik terhadap otoritarianisme itu sendiri. Sehingga ini yang sebenarnya memprihatinkan. Jadi pada krisis demokrasi itulah kita prihatin, risau terhadap perjalanan bangsa ini. Yang kedua adalah krisis konstitusi. Ini lebih membahayakan karena ini mengingatkan saya pada apa yang diamati oleh Fareed Zakaria terhadap situasi di Jerman ketika terjadi apa yang oleh Fareed Zakaria sebut sebagai Weimar Syndrome. Jadi ada sindrom konstitusi di Jerman di mana konstitusi Weimar yang didesain secara indah, secara bagus, tapi akhirnya tidak kuasa untuk menghalangi terjadinya fasisme dan nazisme di Jerman. Sehingga konstitusi tidak punya daya untuk merubah situasi di Jerman. Nah, saya khawatir bahwa situasi kita, situasi di mana konstitusi yang begitu indah, ketetapan MPR dan aturan main itu tinggal sehelai kertas yang indah dibaca, tetapi sebenarnya tidak selaras dengan apa yang terjadi di lapangan itu sendiri. Itu yang menjadi kekhawatiran, ya? Ini yang menjadi kekhawatiran dan inilah krisis keindonesiaan, krisis demokrasi, krisis konstitusi, di mana hukum tidak tegak, hukum justru dikendalikan oleh orang-orang yang mengalami defisit moralitas. Nah itu dia, bagaimana sebenarnya cara untuk memagari kekuasaan dari para penguasa di tingkat eksekutif itu agar tidak otoritarianisme, tadi seperti yang disampaikan Pak Sukidi. Tapi kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.